Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Dwi Lestari, NIM 34021902550. Untuk pertemuan kali ini, saya ditugaskan untuk menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Untuk pengertian frekuensi, frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Untuk memperoleh hasil frekuensi yang kita maksud, digunakan rumus Conif-Range kriteria dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Ini untuk langkah-langkah menghitung frekuensi. Selanjutnya, menghitung validitas. Pengertian validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 minimal. Untuk menghitung validitas instrumen, digunakan rumus korelasi, yaitu mengkorelasikan tiap butir pertanyaan dengan skor total. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Pearson array 1, array 2. Array 1 yakni jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1. Array 2 yakni jumlah total dari seluruh pertanyaan pada kasus ini. Dapat dilihat gambar berikut. Ini untuk langkah-langkah menghitung validitas instrumen. Untuk selanjutnya, sebagai contoh, itu judul skripsi, kualitas pelayanan, dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian ini pada 20 toko di Ciamis. Ada 3 hal yang harus kita teliti, yaitu kualitas pelayanan X1, jumlah pengunjung X2, dan jumlah pembeli Y1. Jumlah pembeli dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Di sini ada rentang skor analisis data dari Likert. Skornya itu 5, mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk selanjutnya, kualitas pelayanan pramuniaga. Misalkan ini itu 10 pertanyaan dari 20 responden. Kuesioner yang sudah dikumpulkan dari responden akan kita masukkan pada tabel. Setelah direkap hasilnya, itu untuk menghitung frekuensi dan validasi instrumen. Untuk menghitung frekuensi dan validasi instrumen, sebelumnya kita harus mengisi terlebih dahulu tabelnya. Kita akan isi dari mulai tata skor. Untuk mencari tata skor, ini kita blok terlebih dahulu. Lalu klik out zoom. Ini untuk hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari rata-rata skor. Mencari rata-rata skor itu rumusnya sama dengan total skor per 10. Lalu kita enter. Nah, ini untuk hasil rata-rata skor. Lalu kita tarik ke bawah. Ini untuk hasil rata-ratanya. Selanjutnya kita mengisi frekuensi. Untuk mengisi frekuensi itu kita menggunakan rumus Conif, yaitu rumusnya sama dengan Conif dalam kurung range itu pertanyaan pertama yang ini, kita tarik sampai bawah, lalu kita kunci koma ini.
kita kunci kolom. Tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini untuk hasil frekuensi. Selanjutnya kita akan tarik ke samping. Lalu kita klik out zoom. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk jumlahnya itu sama dengan responden, yaitu 20. Selanjutnya kita akan menguji validasi. Untuk validasi kita mencari validitas, kita menggunakan rumus Pearson. Itu rumusnya sama dengan Pearson dalam kurung array 1. Untuk array 1 itu dari pertanyaan pertama kita tarik ke bawah. Lalu titik koma array 2. Array 2 itu untuk total score. Kita tarik ke bawah. Lalu kita kunci. Kita enter. Nah, ini untuk hasil uji validitas. Selanjutnya kita tarik ke samping. Untuk keterangan itu bisa kita ketik atau menggunakan rumus. Di sini saya akan mencoba menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if dalam kurung uji validitas pertama lebih besar dan 0,3. Kutip valid atau tidak valid. Tutup kurung, lalu kita enter. Di sini ada kesalahan. Kok beda diedit nang ya? Berhubung dengan rumus tidak itu bermasalah, jadi kita tulis secara manual. Untuk selanjutnya itu menghitung tabel validitas. Untuk validitas supaya lebih mudah, ini kita menggunakan copy. Kita copy yang tadi, kita blok, lalu kita copy, klik, kita paste. Ini kita menggunakan paste spesial. Value, sini transport. Oke. Nah, ini secara otomatis akan pindah.
Untuk keterangan juga sama, kita copy saja. Kita blok. Lalu kita copy. Paste. Values. Transpose. Oke. Untuk selanjutnya itu kita akan menghitung jumlah pengunjung atau X2. Untuk jumlah pengunjung itu sama. Yang membedakan itu soal ini. Untuk rumusnya semua sama. Kita untuk mencari total skor, kita blok terlebih dahulu. Lalu klik auto sum. Selanjutnya mencari rata-rata. Itu rumusnya juga sama dengan total skor per 10. Kita enter. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk selanjutnya kita mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi itu juga rumusnya sama. Kita menggunakan rumus count if. Sama dengan count if dalam kurung rank lalu kita kunci titik koma kriteria. Nih kita kunci tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini untuk hasil frekuensi. Lalu kita tarik ke samping, lalu klik auto sum. Nah, ini untuk hasilnya. Jumlahnya juga sama seperti tadi, itu 20. Lalu selanjutnya uji validitas. Ini rumusnya juga sama seperti tadi, sama dengan person dalam kurung array 1 yang ini kita klik sampai bawah. Koma array 2 itu total score. Ya, klik sampai bawah. Ini kita kunci tutup kurung, lalu di enter. Nah, ini untuk hasil uji validitas. Nah, kita tarik ke samping. Nih, karena hasilnya lebih besar daripada 0,3, maka pernyataannya itu valid. Ini semuanya valid. Selanjutnya kita mengisi tabel validitas. Untuk mengisi tabel validitas itu seperti tadi, kita copy,
kita paste spesial. Kita pilih values, lalu transpose. Oke, nah ini untuk hasilnya. Untuk keterangannya juga sama, kita copy. Kita paste spesial, values, dan transpose. Oke. Nah, ini untuk hasilnya semuanya valid. Untuk selanjutnya itu mencari jumlah pembeli, tahu Y. Untuk mencari jumlah pembeli itu kita sama mengisi semua tabelnya dulu. Ini kita blok. Lalu kita klik auto sum. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk mencari rata-rata itu juga sama. Rumusnya sama dengan total score per 10. Lalu kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita mengisi frekuensi. Untuk mengisi frekuensi, rumusnya juga sama. Kita menggunakan rumus count if. Sama dengan count if. Selesai ngantuk belum nafas no. Dan count if dalam kurung range lalu kita kunci koma kriteria, lalu kita kunci. Lalu tutup kurung, kita enter. Nah, ini untuk hasil frekuensi. Kita tarik. Kita klik auto sum. Nah, ini untuk hasilnya. Selanjutnya itu uji validitas. Kita menggunakan rumus yang sama juga, yaitu person dalam kurung array 1 kita klik sampai bawah. Lalu array 2 total score. Lalu kita kunci. Bentar. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk keterangan itu karena lebih dari 0,3 maka pernyataannya valid. Kita tarik ke samping. Nah, untuk selanjutnya untuk mengisi tabel validasi, ini kita copy saja. Lalu kita paste spesial. Kita pilih values dan transpose. Oke, nah ini untuk hasilnya. Untuk keterangannya juga sama. Kita copy. Values transpose. Oke. Nah, ini. Jadi cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.